Shalom, saudaraku yang berbahagia dan disayang Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan mengenai kembalinya tabut perjanjian Allah di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa tabut perjanjian Allah itu begitu penting? Saudara, bangsa Israel itu mengalami pemeliharaan, kemenangan, kemudian berbagai mujizat yang ajaib itu karena tidak lepas dari keberadaan tabut perjanjian Allah yang dahulu dibangun oleh Musa. Kompletnya itu seluruhnya adalah tabernakel, saudaraku, tetapi khusus yang saya sampaikan saat ini adalah mengenai tabut perjanjian Allah, yaitu yang berada di ruang Maha Kudus, saudaraku. Melalui tabut perjanjian Allah itu, bangsa Israel mendapat petunjuk untuk segala sesuatunya. Ketika berkehidupan sehari-hari, bahkan ketika berperang dan lain sebagainya, mendapatkan petunjuk dari tabut perjanjian Allah tersebut. Bahkan kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat besar itu terjadi karena keberadaan tabut perjanjian Allah. Kenapa tabut perjanjian Allah ini begitu penting, saudaraku? Karena di sanalah Tuhan itu berbicara. Tuhan berbicara. Tuhan hadir itu di tabut perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian mujizat-mujizat besar, pemeliharaan terhadap bangsa Israel itu tidak lepas dari keberadaan tabut, saudaraku. Ketika bangsa Israel lewat kepemimpinan Yosua ini menyeberang sungai Yordan, kemudian sungai Yordan menjadi kering, itu karena bangsa Israel membawa tabut perjanjian. Jadi bangsa Israel melewati sungai Yordan itu menjadi terbelah, saudaraku. Bukan kejadian alam ini, saudaraku, tetapi betul-betul mujizat. Seperti bendungan, firman Tuhan katakan, bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya kering sampai hilirnya sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mujizat pada zaman Yosua. Tertulis dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kemudian ketika tembok Yeriko hancur, ini tertulis dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 16. Ini juga tak lepas dari peran tabut perjanjian Allah yang beserta dengan bangsa Israel. Saudaraku, jadi peran tabut perjanjian Allah ini begitu penting untuk kemenangan-kemenangan bangsa Israel, untuk terciptanya mujizat-mujizat bangsa Israel. Oleh karena itu, sampai sekarang tabut perjanjian Allah itu dicari oleh bangsa Israel. Saudaraku, karena keberadaan tabut perjanjian Allah sampai saat ini secara fisiknya, saudaraku, itu tidak ada data yang akurat. Bahkan memang tidak ditemukan, belum ditemukan, atau mungkin tidak akan ditemukan selamanya karena menjadi satu rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan tabut perjanjian Allah itu hilang? Saudaraku, jadi setelah Raja Salomo itu mendirikan bait Allah di Yerusalem, maka tabut perjanjian itu disimpan di dalam bait Allah sampai kemudian hilang pada waktu bait suci Allah ini dihancurkan oleh tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi pada tahun 586 sebelum Masehi itu tabut perjanjian Allah itu hilang dan sampai sekarang tidak diketahui tempatnya. Para ahli ada yang mengatakan itu berada di bawah tanah di Israel. Ada lagi yang menyatakan ada di Ethiopia, saudaraku. Tetapi untuk data yang aktual itu belum ada yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa begitu, saudaraku? Ini rupanya ada satu rencana Tuhan bahwa selanjutnya karena bait suci Allah yang secara fisik yang dibangun oleh Salomo, saudaraku, yang merupakan penerus dari tabernakel itu, kemudian dibangun bait suci Salomo, kemudian direhab pada zaman Zerubabel, kemudian direhab lagi oleh Raja Herodes Agung, ini sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itu, saudaraku,
bait Allah itu nantinya, saudaraku, akan dirombak oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu mengadakan satu reformasi besar-besaran mengenai makna bait Allah. Saudara, jadi dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam waktu 3 hari. Dan yang dimaksud dengan bait suci Allah itu adalah tubuhnya sendiri, saudaraku. Saudara, di sini misteri mengenai tabut perjanjian Allah itu sekarang hakikatnya kemudian menjadi terungkap. Saudara, sekarang di mana kuasa yang dahulu ada pada tabut perjanjian Allah yang membuat sungai Yordan itu terbelah? Tabut perjanjian yang membuat, saudaraku, tembok Yeriko itu runtuh dan hancur. Kekuatan itu sekarang di mana? Saudara, saya ingin memberitahu saudara bahwa dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Tuhan sudah memindahkan kuasa dari tabut perjanjian Allah ini kepada kita, saudaraku. Jadi melalui Tuhan Yesus Kristus, kuasa tabut perjanjian Allah ini dipindahkan kepada kita, teristimewa kepada orang-orang yang menerima pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus, bertobat dari dosa-dosanya, kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasul Paulus katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudaraku, jadi kalau bait suci Allah itu dahulunya adalah tabernakel, kemudian bait suci Salomo, maka sekarang ini semenjak Tuhan Yesus berkorban, kemudian Tuhan bahkan mengatakan sebelumnya, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Saudaraku, artinya saudaraku, Rasul Paulus katakan bahwa bait Allah itu sekarang tubuhmu yang dikuduskan, yang disucikan, yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau tubuh kita ini bait suci Allah, kalau dulu tabernakel itu ada ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran, di dalam badan kita juga ada seperti itu. Saudaraku, bahkan tabut perjanjian Allah yang merupakan tempat Allah berbicara, di sana ada sinar Shekinah glory, saudaraku. Di dalam badan kita pun ada, saudaraku. Karena Paulus sudah katakan bahwa tubuhmu itu bait suci Allah. Jadi kalau kita menggunakan tubuh kita ini dengan benar, kita menghargai kematian Tuhan di kayu salib, menghargai cucuran darah Kristus. Kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kemudian kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bertahta di hati kita. Saudaraku, kita seperti orang-orang yang membawa tabut perjanjian Allah. Kita seperti orang-orang yang memikul tanggung jawab atas tabut perjanjian Allah. Saudara, untuk bisa membawa tabut perjanjian Allah ini kita harus berhati-hati sekali. Usa ketika membawa tabut perjanjian Allah dengan cara yang tidak benar, dia akhirnya mati, disambar oleh api Tuhan. Saudaraku, dan mati di dekat tabut. Ketika saudaraku akan memindahkan tabut perjanjian Allah atas perintah Daud. Saudaraku, bahkan seperti halnya kemarin saya sampaikan, ketika bait Allah ini dirampas oleh orang Filistin, kemudian disandingkan dengan patung Dagon. Patung Dagon itu pun jatuh dan pecah, kemudian menimbulkan wabah penyakit untuk orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saat kita diberi tanggung jawab membawa, saudaraku, memikul Roh Kudus yang adalah rohnya Tuhan itu dititipkan dalam diri kita, bertahta di hati kita. Kita harus betul-betul menjaga kehidupan, kekudusan, saudaraku, hidup kita ini. Tubuh, jiwa, roh kita harus betul-betul kita jaga sedemikian rupa. Jangan sampai kita bersinggungan lagi dengan
perilaku, keinginan hawa nafsu daging dan dosa. Jangan sampai kita bersinggungan lagi dengan hal-hal itu. Karena, saudaraku, kalau kita tidak bisa mematikan keinginan daging, saudaraku, sangat berbahaya. Saudaraku, kalau kita menyentuh tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah itu, saudaraku, berada di ruang Maha Kudus. Itu hanya bisa terbuka kalau seseorang itu mematikan keinginan dagingnya. Galatia pasal 5, keinginan daging sudah nyata, percabulan hawa nafsu sudah baca sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang bisa mematikan keinginan daging tersebut, maka kemudian dia dipenuhi Roh Kudus. Dia kemudian menjadi orang yang, saudaraku, memikul tanggung jawab atas tabut perjanjian Allah. Saudaraku, nggak main-main ini. Ini tabut yang dahulu bisa membuat sungai Yordan itu terbelah. Ini tabut yang dahulu bisa membuat tembok Yeriko itu hancur. Sekarang dipercayakan kepada saudara. Saudara memanggul tabut itu. Saudara harus hidup kudus. Kalau tidak hidup kudus, saudara nanti akan mengalami satu kematian rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tabut perjanjian Allah ini rupanya lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, lewat pengorbanan Tuhan, sudah dipindahkan. Saudaraku, kalau dahulu pada benda lahiriah yang wujudnya seperti kita tahu, kita belajar tabernakel, saudaraku, ada pelataran ruang kudus, ruang Maha Kudus. Dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian Allah. Nah, tabut perjanjian Allah, tempat Allah hadir itu sekarang dipindahkan. Saudaraku, kalau dulu pada benda lahiriah, sekarang dipindahkan dalam badan saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi tabut perjanjian Allah ini sekarang tidak berada di saudaraku, Israel sana, tapi tabut perjanjian Allah yang sesungguhnya, yang hakiki ini sekarang adalah jiwa kita, roh kita yang menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus, saudaraku. Dan kalau saudara sudah diurapi Roh Kudus, pesan saya, jaga tubuhmu betul-betul, karena roh itu yang dahulu, saudaraku, mampu, saudaraku, membuat sungai Yordan itu kering. Tabut yang saudara bawa, roh yang saudara bawa itu roh yang dahulu membuat tembok Yeriko hancur. Saudara jangan main-main kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan lagi bersinggungan dengan dosa. Nanti nasib saudara seperti Usa, nasib saudara seperti orang-orang Filistin yang kena tulah sakit penyakit karena tidak memperlakukan tabut perjanjian dengan benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tabut perjanjian Allah ini dipindahkan dari Israel kepada bangsa Zaitun liar kita semua. Kalau dahulu tabut perjanjian Allah ini, saudaraku, menyelamatkan Israel, menolong Israel, memberikan kekuatan supranatural ajaib kepada Israel. Maka tabut perjanjian Allah yang sekarang ini, yang wujudnya adalah tubuh yang menjadi bait suci Allah, ini dikaruniakan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa non-Israel dahulu. Saudara, jadi tabut ini sudah dipindahkan dari Israel kepada bangsa non-Israel saat ini. Mujizat yang dahulu bisa membuat sungai Yordan itu kering, sekarang dialihkan kepada kita loh, saudaraku. Kalau saudara betul-betul bisa memanggul, memikul tanggung jawab sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, mujizat seperti itu bisa terjadi. Saudara, mujizat yang dahulu bisa membuat tembok Yeriko itu hancur, sekarang dipercayakan kepada kita. Saudara, dan ini bangsa Israel, ya mohon maaf sekarang belum tahu, karena belum kita jangkau dalam kegerakan kuda putih. Mereka masih terus mencari tabut perjanjian Allah yang lahiriah itu. Padahal sesungguhnya tabut perjanjian Allah itu sekarang sudah ada pada kita. Lewat kematian Tuhan Yesus, lewat darah Kristus, kita dilayakkan, dikuduskan untuk menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Dan ini Israel nggak ngerti, saudaraku, belum paham. Nanti sampai kegerakan kuda putih terjadi, kita menjangkau bangsa Israel kembali untuk menerima, saudaraku, Tuhan Yesus sebagai Mesias. Karena yang mereka tunggu itu tabut yang dahulu, Mesias seperti dahulu.
Saudaraku, seperti Musa, tokoh yang seperti Musa, yang melakukan mujizat seperti Musa, tabutnya juga dicari lagi, tabut yang lahiriah itu. Padahal Tuhan katakan, rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dan yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya Tuhan, yaitu kita semua. Jadi, tabut perjanjian Allah itu sudah dipindahkan dari Israel kepada Zaitun liar saat ini. Saudaraku, dan pada saatnya nanti, dan ini akan segera terjadi dalam kegerakan kuda putih nanti, kita akan menjangkau, mengembalikan tabut ini, saudaraku, membawa bangsa Israel kembali, saudaraku, dalam rencana Allah menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Roma pasal 11 ayat 11-14 kita akan baca, saudaraku. Kalau ternyata tabut perjanjian Allah itu sudah dipindah dari Israel kepada bangsa Zaitun liar, kepada gereja Zaitun liar, saudaraku. Roma 11 ayat 11-14. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Amin, saudaraku. Pelanggaran mereka yang menolak Kristus, saudaraku, itu membuat, saudaraku, tabut atau keselamatan itu sampai kepada kita, diberikan kepada kita, saudaraku, supaya membuat mereka cemburu. Jadi kuasa yang dahulu bisa membelah, saudaraku, sungai Yordan itu menjadi kering, kuasa yang dahulu membuat tembok Yeriko itu hancur, sekarang itu ada pada kita. Kenapa ada pada kita, saudaraku? Ini direncanakan oleh Tuhan supaya nanti membuat mereka cemburu dalam kegerakan kuda putih. Saudaraku, nanti kita akan jangkau Israel kembali. Kita bersatu dengan Israel menjelang akhir zaman, menjelang harpazo, menjelang rapture. Saudara, kita akan menyatu dengan Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Amin, saudaraku. Jadi tabut perjanjian Allah ini karena penolakan bangsa Israel terhadap Yesus, tabut perjanjian Allah yang sesungguhnya itu dipindahkan, diberikan kepada bangsa Zaitun liar, kepada gereja, kepada kita semua. Saudaraku, kita harus menghargai ini, kita junjung tinggi tabut ini. Kuasa ini yang dahulu bisa membelah, saudaraku, membuat sungai Yordan itu kering. Kuasa ini yang kita punya, saudaraku, ini yang membuat dulu tembok Yeriko itu hancur, sekarang ada pada kita. Kalau saudara bisa sungguh-sungguh menjunjung tinggi tabut itu, menempatkan tabut itu dengan benar, menghargai Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, saudara akan bisa melakukan mujizat-mujizat besar itu, dan nanti akan membuat Israel itu cemburu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut Roma pasal 11 ayat 28 sampai 31 dan 33. Perhatikan. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Saudara, jadi mengenai Injil, bangsa Israel itu menjadi seteru Allah. Saudaraku, akibatnya, saudaraku, bait suci Allah itu, saudaraku, Tuhan katakan rombak bait suci Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Akibatnya bait suci Allah ini diberikan kepada bangsa asing, termasuk tabut perjanjiannya, yang dimana di dalam tabut perjanjian itu, saudaraku, Allah berbicara, Roh Kudus dicurahkan, saudaraku, pada orang-orang kudusnya milik Kristus. Saudaraku, Roh Kudus itu dicurahkan, tabut perjanjian Allah itu diberikan kepada bangsa-bangsa asing, kepada gereja Zaitun liar. Perhatikan ini baik-baik. Jadi mengenai Injil, mereka seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali
kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi melalui kemurahan yang kita peroleh, ini, saudaraku, suatu saat kita harus jangkau Israel kembali dalam kegerakan kuda putih. Itulah sebabnya harus terjadi kegerakan kuda putih di Wahyu pasal 6 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-7. Itu ada pemeteraian. Ada 144.000 orang dari bangsa Israel nanti yang akan kita meteraikan. Percaya Yesus Kristus Mesias. Mengerti bahwa ternyata tabut perjanjian Allah itu sekarang adalah badan kita yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Mereka pun nanti akan diurapi Roh Kudus menjadi, saudaraku, tabernakel surgawi. Jadi tabut perjanjian Allah itu sekarang ada pada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah luar biasanya kita menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Teristimewa, Indonesia ini sangat diberkati karena nanti permulaan kegerakan besar akhir zaman ini akan bermula dari Indonesia. Sudah yang dikasih Tuhan, Yesaya pasal 46 banyak menubuatkan tentang itu, dan itu ya dan amin. Sudah yang dikasih Tuhan, demikian juga ayat 31, mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kita berkewajiban. Oleh karena kemurahan yang Tuhan berikan, tabut itu sudah ada pada kita, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, kuasa yang dahulu bisa mengeringkan sungai Yordan itu diberikan kepada kita, kuasa yang dahulu bisa merobohkan tembok Yeriko itu diberikan kepada kita. Maka kita harus menjangkau kembali bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih. Sungguh, saudaraku, kalau saudara betul-betul bisa menjunjung tinggi tabut, saudara bisa menjunjung tinggi Roh Kudus, menghargai Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara tidak melakukan perbuatan dosa, saudara akan bisa melakukan mujizat-mujizat besar. Alam raya nanti akan tunduk. Badai halilintar, saudaraku, gempa bumi, langit bumi, saudaraku, nanti akan tunduk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang mengurapi kita, karena tabut perjanjian Allah yang kita bawa. Saudaraku, jadi luar biasa sekali kepercayaan Tuhan kepada kita, bangsa Zaitun liar, bangsa non-Israel itu begitu luar biasa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ayat 33 dari Roma 11, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidik keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Rasul Paulus pun sampai gedek-gedek dalam bahasa Jawanya, saudaraku, sampai geleng-geleng kepala. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, karena dia melihat hal ini bahwa tabut itu sudah dipindahkan oleh Tuhan dari Israel kepada bangsa Zaitun liar. Kepada kita semua yang percaya Yesus Kristus Mesias, kepada kita diberikan Roh Kudus. Saudaraku, yang dahulu, saudaraku, Allah itu berbicara di tabut perjanjian Allah itu, sekarang Allah berbicara di hati kita. Kuasa yang dahulu, berulang kali saya sampaikan, ini membuat sungai Yordan itu terbelah, sekarang ada dalam diri kita. Kalau saudara bisa menjaga Roh Kudus, saudara bisa, saudaraku, menjadi orang yang layak, orang yang pantas didiami oleh Allah Roh Kudus, nanti saudara akan menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Mujizat besar pun terjadi. Saudara, jadi semenjak Israel itu menolak Yesus, ini kemudian Tuhan Yesus mereformasi teori tentang bait suci. Jadi ada reformasi besar-besaran tentang bait suci, tentang teori bait suci. Tuhan Yesus mereformasi bahwa bait suci itu bukan yang dibangun Musa, bukan yang dibangun Salomo, tetapi bait suci itu sesungguhnya, saudaraku, adalah badannya Tuhan Yesus, adalah tubuh Kristus. Bait suci sejati, bait suci surgawi. Saudara, jadi Tuhan Yesus itu mereformasi teori bait suci, bahwa bait suci itu adalah tubuhnya, bukan bait suci yang lahiriah itu, yang ada benda yang namanya tabut perjanjian Allah yang sekarang dicari-cari karena hilang tabut perjanjian itu.
Saudara, ini rencana Tuhan loh saudaraku. Kenapa tabut bisa hilang? Itu rencana Tuhan. Karena sesungguhnya tabut yang asli, tabut rohani itu sudah dipindahkan kepada gereja Jaiton Liar. Roh Kudus menjadi milik kita. Tuhan bertahta di atas kerubim, di atas hati kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 2 ayat 21. 19 sampai 21, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu direformasi pengertiannya oleh Tuhan. Kalau dulu orang itu ngertinya bait Allah itu adalah tabernakel, adalah bait suci Salomo, adalah bait suci Jerubabel, adalah bait suci pada zaman Raja Herodes. Tuhan Yesus mereformasi pengertian itu, bahwa bait suci yang sesungguhnya itu adalah tubuhnya sendiri. Tubuh Kristus itu kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya kuasa kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, percaya kepada darah Kristus yang menguduskan, yang melayakkan kita menjadi bait suci Allah. Pada saat itulah tabut perjanjian Allah juga dipindahkan dari Israel, yang pada saat itu saudaraku, tabut yang lahiriah itu saudaraku sudah menjadi hilang. Kemudian tabut secara rohani itu dipindahkan menjadi milik kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, tentang bait Allah yang adalah tubuhnya Tuhan Yesus, sesuai yang ditulis dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Mulai saat itulah saudaraku, bait Allah adalah tubuh Kristus. Dan bangsa Israel tidak paham akan hal ini sampai sekarang, saudaraku. Maka mereka masih mencari tabut, saudaraku, bingung mencari tabut. Oh, jangan-jangan di Ethiopia, jangan-jangan di bawah tanah, di bawah saudaraku, bangunan yang disakralkan oleh agama lain itu, saudaraku, sehingga ini sangat rawan memicu konflik, saudaraku. Padahal sesungguhnya bait Allah itu sudah dipindahkan kepada bangsa-bangsa asing yang menerima Tuhan Yesus Kristus, karena Israel sendiri menolak Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini diperkuat oleh Paulus lewat suratnya dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa bait suci Allah itu memang ternyata badan kita. Saudara, kita akan baca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Paulus pun mengatakan bahwa bait Allah itu ternyata sekarang bukanlah bait Allah yang lahiriah, yang ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudusnya. Yang itu, saudaraku, itu memang miniaturnya, tetapi sesungguhnya sekarang adalah badan kita yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian siapa? Kalau dahulu bait suci lahiriah itu imam besarnya Imam Besar Harun. Kemudian bait suci Allah yang rohani, di mana kita adalah tempat kediaman Allah Roh Kudus, di mana kita adalah tubuh Kristus, adalah bait Allah yang sejati, yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, ini yang menjadi imam besar siapa, saudaraku? Yang menjadi imam besar, saudaraku, adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang menjadi imam besar agung bait Allah sejati ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau dahulu imam besarnya itu Harun, sekarang di bait Allah sejati, di mana tabutnya dipercayakan di dalam hati kita, yang menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus, itu imam besarnya adalah Tuhan Yesus Kristus, imam besar agungnya. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita
teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudaraku, jadi tabut perjanjian Allah ini adalah tahta kasih karunia. Kita punya keberanian untuk mendekat, masuk kepada tahta kasih karunia. Tanpa korban Kristus kita tidak bisa masuk tahta kasih karunia ini. Orang akan mati menyentuh tabut itu, saudaraku, seperti Uza. Saudaraku, tetapi berkat kasih karunia ini, saudaraku, Roh Kudus hadir sendiri di dalam hidup kita, mengurapi kita, memenuhi kita. Saudaraku, inilah kenyataan tahta kasih karunia, yaitu ketika Roh Kudus itu bertahta di dalam hati kita. Inilah tahta kasih karunia. Saudara, jadi sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita jadi berani. Kalau dahulu tanpa korban Kristus nggak ada yang layak, nggak ada yang bisa, saudaraku, menghampiri tahta kasih karunia ini. Saudaraku, Uza pun nyentuh mati, saudaraku. Tetapi berkat, saudaraku, darah Kristus, kita dilayakkan mengerti rahasia-rahasia dalam. Kita dilayakkan memperoleh mujizat-mujizat besar, mendoakan orang sembuh, mendoakan orang, saudaraku, bangkit, saudaraku, orang lumpuh bangkit, orang buta melihat. Bahkan, saudaraku, ucapan kita suatu ketika kitab Wahyu digenapi, nanti akan mampu mengguncang bumi, menciptakan gempa bumi, menciptakan tsunami, badai, dan lain sebagainya. Saudaraku, itu kekuatan yang dahulu ada di tabut perjanjian Allah, yang dahulu bisa mengeringkan sungai Yordan, yang dahulu meruntuhkan tembok Yeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tabut itu adalah tahta kasih karunia yang diberikan melalui pengorbanan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudaraku, karena korban Kristus, kita dilayakkan untuk menerima Roh Kudus. Hati kita menjadi tahta kasih karunia, seperti halnya tabut perjanjian Allah. Saudaraku, adapun konsekuensinya, kalau kita ingin menerima kuasa yang dahulu bisa, saudaraku, mengeringkan sungai Yordan, kuasa yang dahulu bisa meruntuhkan tembok Yeriko, maka konsekuensinya, karena kita menjunjung tabut perjanjian Allah, saudaraku, karena kita, saudaraku, menjunjung Roh Kudus, kita itu didiami oleh Roh Kudus, kita harus konsekuen. Konsekuensinya apa, saudaraku? Kita menguduskan diri sebagai orang-orang yang layak memikul tabut perjanjian Allah, di mana di sana Allah Roh Kudus bertahta. Saudaraku, jadi kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, atau orang yang mengaku sudah penuh Roh Kudus, dia harus menguduskan diri sehingga layak, saudaraku, layak memikul tabut, layak, saudaraku, di dalamnya itu ada Roh Allah. Saudara, mari kita berkaca, saudaraku. Apakah melalui sikap saudara, perbuatan saudara, saudara itu di dalamnya ada rohnya Tuhan? Saudara, perhatikan baik-baik. Jadi, baiklah kita berkaca, kita koreksi diri, kita perbaiki diri. Apakah kira-kira, saudaraku, saudara yang sedemikian itu sudah benar-benar di dalam dirimu itu ada rohnya Tuhan? Rohnya Tuhan itu dasar loh, saudaraku. Dahulu bisa mengeringkan itu sungai Yordan, dahulu bisa menggoncang, membuat tembok Yeriko itu runtuh, saudaraku. Itu rohnya Tuhan. Saudara, apa sudah ada di dalammu itu roh yang seperti itu? Saudara, mari kita mengasah lebih-lebih lagi, karena kita akan segera menyongsong kegerakan kitab Wahyu. Kuasa itu harus segera kembali untuk menjangkau Israel, mengingatkan Israel akan kuasa yang dahulu menyertai Musa, kuasa yang dahulu menyertai Yosua. Akhirnya nanti mereka akan menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias, karena kuasa tabut perjanjian Allah itu sudah ada pada kita. Saudaraku, jadi saudaraku, bila kita berhasil mengemban amanat sebagai pemikul-pemikul tabut perjanjian Allah, maka kuasa hikmat dan makrifat,
kekuatan yang begitu dahsyat itu, saudaraku, akan menyertai kita. Kekuatan yang dahulu, saudaraku, berulang-ulang saya sampaikan ini dalam pokok bahasa ini, bisa mengeringkan sungai Yordan. Kekuatan yang dahulu bisa meruntuhkan tembok Yeriko, itu akan ada pada kita. Saudaraku, kekuatan tabut perjanjian Allah yang dulu membuat Israel itu menang dalam setiap langkahnya, diberkati dalam setiap langkahnya, saudaraku, itu akan ada pada kita. Kalau kita, saudaraku, betul-betul layak mengemban amanat, kita itu pantas, kita itu, saudaraku, orang yang layak memikul tabut perjanjian Allah, kita akan diberikan kuasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan dengan kuasa hikmat dan makrifat yang dahsyat itu, yang bersumber dari tabut perjanjian Allah, yang bersumber dari kekuatan Roh Kudus yang bertahta di dalam hidup kita, maka kita akan menjangkau Israel kembali sesuai dengan Roma pasal 11 ayat 31. Dan itulah nanti wujudnya kegerakan kuda putih. Maka mulai kegerakan kuda putih itu nanti mujizat-mujizat seperti yang dahulu menyertai Yosua itu akan kembali. Begitu nanti kuda putih itu meluncur, saudaraku, untuk menjangkau bangsa Israel, kuasa yang dahulu ada pada Yosua itu akan kembali. Yang dahulu mengeringkan sungai Yordan, yang dahulu membuat tembok Yeriko itu hancur, akan kembali. Saat itulah akan kembali melalui wujud, saudaraku, penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saat itulah akan kembali turun mesabu, meterai, sangkakala, dan bokor murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kiranya saudara diberikan roh hikmat untuk mengerti, karena ini bahasa yang cukup dalam, bahwa tabut perjanjian Allah itu ternyata sekarang bukan barang lahiriah, benda lahiriah yang dahulu dibikin oleh Musa, kemudian dibawa oleh Daud, saudaraku, kemudian, saudaraku, ditaruh oleh Raja Salomo di bait suci yang dibangunnya, kemudian hilang, dirampas oleh orang-orang Babel, saudaraku, yang sampai saat ini tidak ditemukan. Bukan itu, saudaraku. Tabut perjanjian Allah adalah hati saudara yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam hati saudara yang dipenuhi Roh Kudus, maka saudara akan diliputi kuasa Allah yang besar untuk melakukan mujizat-mujizat, karya-karya yang luar biasa. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.